persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup beragama. Paus menegaskan bahwa iman kepada Allah mempersatukan dan tidak memecah belah. Iman itu mendekatkan kita, kendati pun ada berbagai macam perbedaan, dan menjauhkan kita dari permusuhan dan kebencian. Dokumen Abu Dhabi ini menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat beragama, dan berisi beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Paus Fransiskus mendesak agar dokumen ini disebarluaskan sampai ke akar rumput kepada semua umat yang beriman kepada Allah. Iman menuntun orang beriman untuk memandang dalam diri sesamanya seseorang saudara laki-laki atau perempuan untuk didukung dan dikasihi. Melalui iman pada Allah yang telah menciptakan alam semesta, ciptaan dan seluruh umat manusia atau setara karena rahmat-Nya, umat beriman dipanggil untuk menyatakan persaudaraan manusia ini dengan melindungi ciptaan dan seluruh alam semesta serta mendukung semua orang, terutama mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan. Nilai transendal ini berfungsi sebagai titik awal untuk sejumlah pertemuan yang ditandai dengan suasana persahabatan dan persaudaraan, di mana kami berbagi sukacita, duka cita, dan berbagi masalah dunia kita saat sekarang. Kami melakukan ini dengan mempertimbangkan kemajuan ilmiah dan teknik, keberhasilan terapeutik era digital, media massa, dan komunikasi. Kami juga mempertimbangkan tingkat kemiskinan, konflik, dan penderitaan begitu banyak saudara dan saudari di berbagai akibat dari perlombaan senjata, ketidakadilan sosial, korupsi, ketimpangan, kemerosotan moral, terorisme, diskriminasi, ekstremisme, dan masih banyak sebab lainnya. Pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa dikehendaki Tuhan dalam kebijaksanaannya, yang melaluinya Ia menciptakan umat manusia. Kebijaksanaan ilahi ini adalah sumber dari mana hak atas kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk menjadi berbeda berasal. Perlindungan tempat ibadah, sinagoga, gereja, dan masjid adalah kewajiban yang dijamin oleh agama. Nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Terorisme menyedihkan dan mengancam keamanan orang, baik mereka di timur atau barat, utara atau selatan, dan menyebarkan kepanikan, teror, dan pesimisme. Tetapi ini bukan karena agama, bahkan karena para teroris memperalatnya. Ini lebih disebabkan oleh akumulasi penafsiran yang salah atas teks-teks agama dan oleh kebijakan yang terkait dengan kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan kesombongan. Inilah sebabnya mengapa sangat penting menghentikan dukungan terhadap gerakan teroris dalam penyediaan dana, penyediaan senjata dan strategi, dan dengan upaya untuk membenarkan gerakan ini, bahkan dengan menggunakan media. Semua ini harus ditanggapi sebagai kejahatan internasional yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Karena itu, penting untuk membentuk dalam masyarakat kita konsep kewarganegaraan penuh dan menolak penggunaan istilah minoritas secara diskriminatif yang menimbulkan perasaan terisolasi dan inferioritas. Keduanya tidak boleh diabaikan sehingga masing-masing dapat diperkaya oleh budaya yang lain melalui pertukaran dan dialog yang bermanfaat. Barat dapat menemukan di timur obat bagi penyakit rohani dan agama yang disebabkan oleh materialisme yang tersebar luas, dan timur dapat menemukan banyak unsur di barat yang dapat membantu membebaskannya dari kelemahan, perpecahan, konflik, dan kemunduran pengetahuan,
teknik, dan kebudayaan. Pentinglah memperhatikan perbedaan agama, budaya, dan sejarah yang merupakan unsur vital dalam membentuk karakter, budaya, dan peradaban Timur. Selain itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk membebaskan perempuan dari perkondisian historis dan sosial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip iman dan martabat mereka. Dan juga untuk melindungi perempuan dari eksploitasi seksual dan dari diperlakukan sebagai barang dagangan atau objek kesenangan atau keuntungan finansial. Oleh karena itu, harus dihentikan praktik-praktik yang tidak manusiawi dan vulgar yang merendahkan martabat manusia. Tugas-tugas semacam itu harus dijamin dan dilindungi agar tidak diabaikan atau ditolak untuk anak manapun di belahan dunia manapun. Semua praktik yang melanggar martabat dan hak anak harus dikejam. Tanggapan saya melalui dokumen ini adalah sebagai panduan bagi generasi mendatang untuk memajukan budaya saling menghormati dalam kesadaran akan rahmat ilahi yang agung yang menjadikan semua manusia sebagai saudara dan saudari, serta menegaskan pentingnya membangkitkan kesadaran beragam dan perlunya membangkitkan kembali kesadaran ini di dalam hati generasi baru melalui pendidikan yang sehat dan kepatuhan pada nilai-nilai moral dan ajaran agama yang benar. Dengan cara ini, kita dapat menghadapi kecenderungan yang individualistis, egois, saling bertentangan, dan juga mengatasi radikalisme dan ekstremisme buta dalam segala bentuk dan ungkapannya. Sekian dan terima kasih.